Halo, gue Randy. Kali ini di depan gua ada cooler yang kemungkinan ini satu-satunya yang ada di Indonesia. Oke. Jadi ini sempat rame di grup. Ini dingin banget, iklannya juga wow banget. Iklannya ya menjanjikan banget lah. Iklan sangat menjanjikan banget. Di-share di grup kita. Akhirnya teman kita yang beli. Ini nggak ada di AliExpress, cuma ada di Taobao. Gue sendiri nggak tahu gimana belinya. Ini barangnya punya Browneld, jadi gue dikirimin sama dia, dipinjemin sementara buat gue tes. Jadi nanti kita akan langsung bandingin sama BR30 ya. Kebetulan gue udah BR31, sorry. Kebetulan gue udah benchmark di sini. Nanti di Xperia 5. Nanti kita akan coba benchmark TVVT 1009 ini di sini juga. Jadi kita lihat perbandingannya kayak apa ya. Oke, di boxnya juga dikasihin ini quick charge 3, dikasih quick charge 3. Boxnya ini premium banget asli, udah kayak beli HP. Di sini ditulis TVVT 1009, sisanya bahasa Cina ya, nggak tahu ini bahasanya apa. Ini kayaknya kodenya M1, terus beratnya 100 gram. Ini sih menarik banget, kotaknya juga mewah. Infonya sih ini produk di sana ya, cuma dijual di Cina ya. Oke, ini keren banget asli. Ada buku petunjuk, ini yang pasti bahasa Cina. Yang gua juga nggak ngerti gimana. Terus dapat kabelnya juga lumayan bagus, tebel. Main tebel ini 2 meter mestinya, nggak nyampe sih, 1,5 meter ini panjangnya, 1,5 meter. Ya kayaknya gue juga nggak pakai sih ya, kayak ada suara motor lewat tadi. Oke, ini barangnya. Mantap banget ini. Dan ini langsung dipamerin peltiernya selebar ini, segede ini. Jadi ini bisa dibilang bisa jadi saingannya OnePlus sama Black Shark BR31 ya. Yang peltiernya gede-gede, lebar-lebar. Oke, ini udah nggak ada lagi. Nah, ini sebenarnya dikasih thermal pad di sini. Dikasih thermal pad, terus ada tembaganya. Ada lapisan tembaganya, copper tape sih sebenarnya, bukan tembaga. Ini kayak copper tape. Gue nggak enak ya buka ya, karena ini punya orang. Jadi nggak gue buka ya thermal tape-nya. Jadi gue potong sendiri kayak gini. Tapi gue nggak pakai tembaga. Kenapa? Fungsinya tembaga itu kan buat nyebarin dinginnya. Tapi ini kan dia cuma pasang di sini doang. Jadi menurut gue tuh nggak perlu sih. Jadi gue cuma pasang ini aja, langsung gue tempel di sini. Oke, kita cek suhunya aja. Nanti bisa nyaingin yang lain atau enggak. Perlu diingat dia dinginnya fokus di sini doang. Jadi kalau titik ini kalah, titik BR31 kalah, bukan berarti ini kalah, karena ini udah disebarin dulu dinginnya. Makanya gue mau uji pakai benchmark, nilai benchmark. Dan satu-satunya benchmark yang bisa nyaingin BR31 itu cuma OnePlus saat ini. Dan nanti kita coba pakai TVVT 1009 ini. Ini perbandingannya. Ini dia modenya, bukan mode sih, klipnya agak jadul ya, tapi harusnya aman untuk ini sih, harusnya aman untuk apa namanya, tombol sih. Kita coba aja nanti. Oke, kalau ngomongin tebel, ini beda banget tebelnya, lebih tebelan BR31. Jadi BR31 ini sedikit diunggulkan dengan heatsinknya ya sebenarnya. Oke, kita cobain aja. Dan ini ada, kalau yang ikutin live gua, ikutin channel gua pasti tahu
udah pernah lihat ini sebelumnya, udah pernah gua spill. Ini ada mode yang sangat keren sekali. Nanti kita bahas. Oke, kita lihat dari ukuran-ukurannya dulu. Ini langsung dipampang dengan jelas peltiernya. Ini 5,5 mili kali 3. Jadi ini udah harusnya di atasnya BR. Bukan BR, di atas ya BR30 ya juga. Di atasnya BR30 FlyDigi Wingwops. Bukan Wingwops lagi ya. FlyDigi B5 sama X12 seharusnya. Seharusnya ya. Tapi kita cobain aja. Lebarnya dia 4,7. 4,75, tingginya 8 cm. Untuk lebar ininya, lebar apa namanya, HP yang bisa dipakai dari 7 cm sampai 8,5 cm ya, sekitar. Oke, itu kurang lebih lebar-lebarnya. Untuk casingnya sih kelihatannya bagus. Ini gue nggak berani bongkar ya, punya orang. Dia pakai kipasnya yang hampir 4 cm. Kipasnya kurang lebih 3,5 ya lebarnya. Lebar kipasnya 3,5 cm. Casingnya sendiri 5 kali 4 cm kurang lebih. Cuma tengahnya dibolongin ya. Buat apa namanya? Buat kipas. Oke, kita coba beratnya bener 10 cm kayak 100 gram atau enggak. Wow, akurat, mantap. Ini 113 gram ya, sedikit lebih berat. Kita coba kebisingannya. Ini udah gue pasang ke mode paling dingin. Sambil kita buktikan aja ya jalannya di berapa watt. Oke, di 48. Sorry agak ini ya, nggak kelihatan ya. Ya, sekitar di 48. Udah dingin banget, ajaib ini. Coba tes yang ini. Ini udah mode paling kencang kayaknya. Naiknya pencet 2 kali, turunnya pencet sekali. Kalau udah maksimal, dia kedip tuh. Jadi dia maksimalnya juga di 20 watt. Kalau gua saranin chargernya ini minimal di 22,5 watt ya. Minimal. Kalau bisa lebih baik. Walaupun nggak lebih dingin. Karena kalau buat dia ngangkat, jadinya tetap lebih maksimal. Oke, jadi kelihatan lebih bising ini sekitar 4 dB. Tadi 48, ini di 53. Oh sorry, sekitar 5 dB. Sekitar 5 dBA. Suhu ruangan di 26. Kita coba tanpa padnya dulu. Ya, jalan di 20 watt lebih, di atas 20 watt. Udah 2 derajat. Mantap banget ya. Jadi baru sebentar aja udah 2 derajat. 1 bahkan ini. Udah minus 0,6. Mantap ya. Ini edan sih. Kalau pakai heatsink dia lebih maksimal seperti ini. Sayangnya cuma bisa dibeli di Taobao. Ini udah minus 5. Jadi mantap ya. Baru semenit aja udah bisa minus 5 derajat. Ini gila banget. Suhu ruangan normal di 26. Jadi kita coba pasang. Kita coba pasang padnya dulu ya.
Kita lihat turunnya jadi berapa derajat. Pasti lebih lemah sih, pasti lebih nggak dingin, tapi sedikit aja. Cuma lebih baik tetap pakai ini ya. Oke, sudah terpasang kayak gini, cukup rapi. Kita coba tes semenit lagi. Kita tunggu di 25 ya. Nanti akan gue bahas modenya. Ya, fitur yang paling menarik itu di modenya. Ini modelnya juga cukup sih, cukup oke sih. Terus dia juga kayak BR31, di sininya nggak keluar panas atau dingin, keluarnya dari atas sama bawah doang. Jadi plusnya di situ. Oke, kita langsung coba tembak. Udah 2 derajat. 1, 0. Wow. Tetap di edan nih. Kita lihat sampai berubah ke 26. Ya. Di minus 5,2. Ini gila banget. Ini gila banget. Kita coba cek suhu kipas sama heatsinknya ya. Ini di 31 derajat. Untuk heatsinknya sendiri di 44 derajat. Tapi baru sebentar ya, baru 1 menit ya. Kita coba bandingin di BR31. Kita langsung tes heatsink aja. Tes heatsink, baru habis itu nanti kita langsung tes benchmarknya. Oke. Ini udah di 924. Tadi gue biarin dulu biar suhu heatsinknya sama. Semoga nggak ada kendala ya. Bisa sama-sama di 26, 26,9 sama-sama. Ya, mirip ya, sama-sama di 26,9. Kita coba nyalain barengan. Di 26 ya. Moga-moga nggak ada kendala. Ini bisa di 18 watt. Di menit ke-26 gue nyalain dua-duanya. 20 watt aman, sama-sama di mode maksimal. 21 watt bahkan. Nah, kenapa ini ke restart? Kita langsung naik lagi. 17 watt, sama-sama di 17 watt. 18 watt. Coba 24,5. Wow, kita mendekati ya. Mantap. (18,5) 17,9. Habis ini kita benchmark. Penyebarannya lumayan, tapi dia titik panasnya di heatsinknya itu sampai 47,5, 47, heatsinknya malah lebih adem ya dibanding PCB-nya. Heatsinknya itu sekitar 40-an, 44-an juga. Nah, ini di BR31 heatsinknya, lihat kalau heatsinknya itu di sekitar 37-an. Titik terpanasnya di PCB-nya tetap sampai di 40-an. Tapi ini menarik karena heatsinknya itu nggak ada yang sampai di 50 derajat. Jadi masih oke lah ya, masih bagus, padahal di titik mode terdingin ya. Jadi masih oke. Kenapa ini gue coba diemin aja dulu selama 15 menitan ya. Gue coba
10 menitan lah. Oke. Oke, udah 10 menit. $14,9. Ini terbukti sedikit lebih baik. PR31 sedikit lebih baik, tapi ini udah termasuk bagus banget ya. Udah termasuk bagus banget. Oke, kalau kita lihat dari penyebaran kondensasinya, sih sebenarnya juga kelihatan. Ini sampai sini nih. Untuk PR31 dia sampai ujung. Jadi emang dinginnya lebih banyak. Oke, gue matiin. Kita sekarang coba ke benchmarknya. Moga-moga terbukti hasilnya. Uji heatsink ini sama benchmark bisa berbanding lurus ya. Nah, ini keunggulannya, dia bisa benar-benar mepet ke kamera. Kalau di PR31 ini hawanya juga cukup panas ya. Coba tes. Heatsinknya itu di 40-an. PCB-nya di 47, bisa sampai 47. Ini sendiri di 40-an, jadi panasnya di PCB-nya. Nah, ini yang gue suka. Gue jelasin dulu, ini yang gue suka. Sambil kita nunggu dinginin HP-nya ya. Ini kalau dipencet sekali, dia langsung turun 1 watt. Turun lagi, pencet lagi, turun 1 watt. Gue pencet turun sampai habis ya. Jadi dia modenya itu jauh banget. Dia di mode dari 9 watt sampai ke 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 step. Jadi kalian mau aturnya kayak gimana, ini enak. Mantap banget. Gue coba cabut dulu. Kita lihat dia pemakaian wattnya. Kemungkinan di 9 volt ya pakainya. Kemungkinan di 9 volt 3 ampere. Tain di 9 volt 3 ampere. Jadi carinya minimal yang di 27 watt. Minimal ya. Ini gede. Jadi gua ralat tadi bukan di 22,5, usahain di 27 watt. Jadi di 9 volt 3 ampere. Oke. Gua matiin lagi. Gua coba Antutu dulu. Tadi udah gua screenshot Antutu sebelumnya. Nih, Antutu sebelumnya. Kita coba tes ulang ya. Ini udah ditunggu beberapa saat juga masih belum turun ke 20. Belum turun ke 20 derajat. Oke, ini udah gue cek, nggak ada yang running di background. Ini udah cukup lama gue nunggunya, cuma dapat di 21. Tadi di BR31 juga gue nggak nunggu terlalu lama ya. Biar adil aja. Suhu pas nyala ini kita samain. Kita tes ulang.
Oke, kita coba screenshot dulu. Ini udah keluar hasilnya. Nanti habis ini kita langsung 3D Mark ya. Hasilnya beda dikit karena sudah cukup maksimal di ini di apa namanya, di VVT 352 dan di BA31 533. Sedangkan ini kalau nggak pakai ya, jadi lumayan hasilnya, lumayan menjanjikan. Beda tipis ya, beda tipis, jadi lumayan menjanjikan. Kita coba 3D Mark. Oke, gue pastiin nggak ada yang running di background ya. Udah clear all. Oke, kita nyalain langsung. Nanti kita lihat hasil perbandingannya. Ya, max-nya di 36,5 masih oke lah ya untuk 10 menit pertama. Oke, udah mau selesai ya. Suhunya masih di 37 mentoknya, max-nya di sini. Masih oke. Ini gue nggak pakai heatsink ya, masih belum pakai heatsink. Kalau pakai heatsink bisa lebih baik harusnya. Paling nanti panasnya di bagian tengah nambah, tapi di sininya berkurang. Jadi di sini mentoknya di 37,5. Jadi kalau di 37,5 itu masih sedikit terasa hangat ya, bukan panas. Oke, kita lihat di sini skornya. Kita bisa lihat di sini frame. Oke, ya agak kebanting sih ya, sedikit kebanting. Padahal temperatur range-nya ini dari 23 ke 30, berarti naik 7 derajat. Frame rate-nya 1 sampai 6 doang. Base loop-nya 729, lowest-nya di 708. Cuma biasa base loop gue nggak terlalu pikirin. Kenapa? Karena tergantung HP-nya kadang-kadang. Tapi lowest loop-nya itu yang biasa gue cekin. Walaupun tetap gue masukin ya. Base loop juga gue masukin. Kalau stability ya tergantung lowest sama base loop-nya. Nah, kalau ini masih oke di 95 derajat, 95%. Jadi kenaikannya di 7 derajat. Tadi kita bandingin sama ini. Oh ya, ini malah base loop-nya sedikit lebih bagus di 739. Makanya gue sebelum ini ya, sebelum ngelihat tadi gue nggak ngeh. Beda 2 angka, nggak terlalu berasa. Tapi itu tergantung handphonenya juga ya. Oke, kita coba cek. Dia di 97,3%. Jadi stability-nya di 97,3%, lebih baik. Berkat lowest loop-nya yang di 717. Jadi selisihnya lumayan rasa di sini, hampir 9 poin. Kalau ini base loop-nya beda 2 poin. Kalau ini hampir 10 poin. Kita lihat di sini kenaikannya sama-sama 7 derajat, FPS-nya bisa sampai 9. Oke. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Cara ngetesnya juga sama tadi dari benchmarknya Antutu. Habis gue screenshot, nggak lama langsung gue tes 3D Mark jam-jamnya. Jadi harusnya aman. Jadi bilang valid. Paling selisih di suhu ruangannya aja ya, selisih di suhu ruangannya. Tapi kalau kayak gini, ini bisa gue bilang ya cukup oke ya, cukup bisa ngimbangin. Hasilnya nggak terlalu jauh beda. Ya sesuai harganya juga sih. Ini di Cina harganya 500.000 ya, jadi udah kayak OnePlus aja harganya. Tapi
jelas ini oke. Udah kelihatan hasil tesnya bagus. Padnya juga, peltiernya juga lebar banget. Ini dingin banget loh masih. Bayangin masih di minus. Kalau kita coba di sini, di sininya masih di 20-an ya. Jadi emang nggak mungkin bisa bikin ininya minus. Jadi jangan takut pakai cooler gitu maksudnya. Kecuali kalian pakainya di sini di kamera. Nah ini ya karena ada ruangan udara di sini pasti bisa ngembun. Cuma kalau kayak gini ruangan udaranya hampir nggak ada, jadi bisa gue bilang aman lah menurut gue. Oke, desainnya menarik. Moga-moga oke. Ini kayaknya boardnya di atas ya kayaknya. Jadi kalau bisa dilihat di sini ini bolong ternyata. Mungkin boardnya emang di atas, jadi ini relatif aman juga dari kondensasi. Tinggal kita pakainya di atas aja sih sebenarnya. Jadi kayak Black Shark ya. Gue pernah mention juga kalau di Black Shark BR31 ini desain terbaik. Kenapa? Ini aman dari kondensasi, dia boardnya itu ada di atas heatsink. Nah ini juga sama. Oke, ini cooler yang menarik, sedikit lebih murah dibanding Black Shark, cuma memang nggak bisa ditemukan di Indonesia. Gue bersyukur banget sih bisa nyobain ini menarik banget asli. Terutama fitur ininya, dari 9 watt sampai 21 watt, ini keren banget. Mantap sih. Tinggal kita pakai heatsink aja, ini bisa jadi cooler yang oke banget menurut gue. Racingnya sedikit ya tadi sama Black Shark. Oke, paling segitu aja dari gua. Semoga videonya bermanfaat. Ini ada beberapa versi ya, ada yang magnetiknya juga. Kalau kalian bisa masukin dari Taobao, kalau emang kalian penasaran sama barangnya, bisa cari di Taobao, bisa masukin sendiri. Gua sendiri belum tahu gimana cara masukinnya, tapi ini cooler yang menarik. Bisa dibandingin sama BR31 dengan plus minusnya keduanya ya, ada plus minusnya. Oke, demikian dari Randy. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.